Dari Shevin di Mojokerto, Ustaz. Ya. Apa yang harus didahulukan, Ustaz? Orang tua atau istri dan anak, dan bagaimana cara berbakti untuk yang jauh dari orang tua, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih didahulukan, apakah orang tua atau istri dan anak? Ya, maka kita lihat yang pertama, kalau dia itu anak laki-laki, maka tetap ya orang tua itu adalah yang paling utama dari anak dan istri kita. Tapi kalau kita adalah anak perempuan, maka yang paling utama tentu adalah suami, ya, baru kedua orang tua kita. Ya, itu kalau dari sisi apa namanya? Kalau ditanya mana yang lebih utama, ya, karena yang bertanya ini adalah laki-laki, maka tentu jawabannya adalah yang paling utama tentu orang tua. Lalu bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sekiranya jauh dengan kita? Mungkin orang tuanya anggap saja di Mojokerto dan dia sedang bekerja di Jakarta misalkan. Ya. Bagaimana caranya? Kalau memang itu adalah masa-masa liburan, maka mudik itu lebih utama untuk bertemu dengan keluarga. Karena bagaimanapun orang tua itu sangat merasa bahagia dengan kehadiran anaknya, ya, lebih besar daripada hanya sekedar mengirim parcel Idul Fitri atau parcel hari raya. Kehadiran anak itu lebih penting. Ya, itu lebih utama. Bahkan ada sebuah ungkapan, ya, anak itu tidak bisa dihargai dengan materi-materi duniawi. Jadi hadir itu lebih utama. Nah, sekarang bagaimana sekarang ini kondisinya tidak bisa hadir ya karena pandemi, dilarang kita untuk mudik. Maka banyak sekarang nih sarana-sarana yang bisa kita manfaatkan seperti dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Bisa dengan kita menelpon. Ya, kita telepon, tanya kabar, apa yang sedang dilakukan, ya, ngobrol-ngobrol, mendengarkan apa curhatan orang tua. Ya, kemudian juga di antara bentuk berbakti kalau kita jauh, kita terus mendoakan orang tua. Ya, ini penting. Karena ciri anak yang soleh dan soleha itu adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau anak tersebut jarang mendoakan kedua orang tuanya, perlu dipertanyakan kesolehannya. Ya, jangan cuma sering bilang tuh, oh rezeki anak soleh, rezeki anak soleh. Kita sering dengar rezeki anak soleh. Mungkin namanya anaknya ya namanya soleh mungkin. Ya wallahu a'lam juga. Atau rezeki anak soleha ya nama putrinya memang soleha. Ya. Tapi kalau mengklaim diri kita rezeki anak soleh itu perlu diwujudkan dalam bentuk ya ketaatan kita kepada kedua orang tua kita dan juga berbakti kepada mereka. Ya, jadi kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ya dalam kondisi seperti ini berdoa. Ya, sekarang telepon ya. Kemudian kalau memang orang tua membutuhkan dari sisi nafkah maka berikanlah, kirim. Ya meskipun itu tidak banyak. Tidak harus banyak. Ya, seadanya. Memberikan nafkah kepada kedua orang tua itu juga bentuk berbakti kepada kedua orang tua dikala kita jauh. Ya, itu yang paling penting untuk kita perhatikan. Baik, Ustaz. Apakah ada pertanyaan apakah ada doa yang khusus, Ustaz, terkait dengan doa kepada orang tua, Ustaz? Iya, kalau ditanya doa yang khusus ya, doa yang umumnya kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang paling harus sering kita baca untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Ustaz, saya dah hafal doa itu. Gimana dong? Antum mau pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura, ya, bahasa Osing gitu kan? Bahasa mana lagi? Bahasa Sunda, ya, bahasa Rusia kah? Bahasa apa? Bahasa Melayu. Intinya mendoakan kedua orang tua. Tapi yang paling utama tentu menghafal lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang lebih utama. Tapi kalau memang tidak bisa, ya, maka doakan dengan doa-doa yang dengan bahasa-bahasa yang kita mampu. Ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa kedua orang tua saya. Ya, kumpulkan kamilah di dalam surga-Mu bersamanya. Ya, ampunilah dosa-dosa mereka, angkatlah derajat mereka. Kurang lebih seperti itu. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz. Waalaikumsalam.